Assalamualaikum. Kakak Ari. Kabar sehat ya? Ari. Kabar, saya Irfan, Pak Arif. Sini Ari. Ari dan Arif ya. Apa kabar semuanya? Ini orang Ngalam semuanya? Bukan. Orang mana ini? Itu ya berdiri itu orang Mahulu. Mahulu? Mahakam Ulu. Mahakam Ulu. Kalau yang ngelepasin Arwana, Ya. itu kan ke arah barat, Ya. dia yang sungai ke arah timurnya. Oh, oke. Kalimantan Utara. Nah, Mana biasanya? Punyu. Kalimantan Utara. Hah? Oh ini Sorong. Papua. Makasih ya udah di sini ya. Udah di sini ya. Jadi itu dari kuliahnya pada di mana ini? alma mater dengan ini. Di mana kau, Ri? Saya planologi TEN Malang. Iya. Kuliahnya di Malang. Malang. Asalnya Iya. tapi dari mana-mana gitu ini ya. Dari mana-mana. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini selamat datang di pendopo. Pendopo yang kita tempatin ini ada pendopo kuno antik dari tahun 1800-an. Jadi ini asli seperti ini. Nah, ini yang di sini itu bukan seng itu dari timah bahannya. Sudah gitu kaca-kaca patri ini kaca patri dari zaman dulu banget. Ini dari mana Om? Diangkat? Dari daerah Solo. Solo. Dan sekitarnya. Jadi utuh. Utuh. Diangkat, Utuh, ya diangkat. dipindah, direstorasi ke sini semuanya. Betul. Udah kayak ini ya, jinnya Nabi Sulaiman Oh, iya. nikahin itu ya. Dan kalau di sebelah itu rumah Joglo, itu dari Jogja, itu dulunya milik kepala desa di Gunung Kidul. Oh. Itu jadi mereka mau bagi waris, saya datang sana survei, saya dipasang di sini itu udah belasan tahun di sini. Kalau ini baru 1 tahun kurang lebih. Gitu. Apa motivasinya untuk bawa hal-hal seperti ini tuh ke sini? Hal-hal mistis, bukan dong. karena kesadaran bahwa rumah atau bangunan punya nenek moyang itu tuh sangat berarti, penuh filosofi. Dan kadang yang menghargai itu justru teman-teman kita yang ada di luar negeri. Bule-bule itu, nih kayak misal punya satu kayu ini aja, bangga banget. Jujur ini Ayah, bukannya apa. Saya itu terkejut. Ternyata Irfan itu, karena waktu kita sama-sama dulu kan, saya melihat Irfan itu modern banget gitu, kayak metropolis banget ini, maksudnya modern banget feel-nya gitu. Iya. Tapi saya tidak sangka kalau ternyata kedalamannya Irfan terhadap peninggalan budaya itu sampai membawa sesuatu yang seperti ini ke sini gitu. Ya, jadi ini sebetulnya kalau di dunia entertainment yang cukup nyambung gue diskusi masa ini adalah Soimah. Ini tapi informasinya dapat ini juga dari Soimah. Gitu. Oke, kita azan dulu ya. Kita azan dulu, ya. kita azan dulu. Jadi sambil nunggu azan yang belum subscribe ya. Benar. Sudah semua ya udah. Tidak mungkin tidak lah. Iya. Ini terbesar di Indonesia, nomor 5 di dunia kok. Wih, lu masih inget sih? Iyalah. Untuk Animal Channel. Animal Channel. Jadi kalau di perencanaan kayak kami ini, konsentrasi ilmunya itu sebenarnya salah satunya itulah mempelajari interaksi antara lingkungan dengan manusianya. Jadi nggak hanya sekedar lingkungannya, tapi manusianya di situ juga. Makanya ini sangat menarik. Bagaimana sebuah konsepnya kan biasanya manusia mengintervensi lingkungan kan, tapi ini kan sebenarnya konsepnya dibalik gitu. Lingkungan mengintervensi ruang hidup manusia. Gitu. Ya, betul. Itu yang menurutku membuat kontras itu yang tidak akan mungkin. Ya, dan gue bikin juga nggak sengaja, maksudnya nggak diniatkan seperti ini sebetulnya. Jadi ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota ya. Rangkaian perjalanan itu kemana saja dan untuk apa, Pak? Sebenarnya mereka kan tadi sampaikan kalau mayoritas dari daerah. Karena mayoritas dari daerah, mereka harus tahu ibu kotanya kayak apa. Tapi di luar itu, saya ingin memperkenalkan. Sebentar, kenapa lu, Ri? Ini magnetnya jatuh ke dalam celana. Kocak terus. Dia jatuh dari kalau Iya. kaget Ini kutub utara, kutub selatan ya. kaget. Hal-hal yang ada di Jakarta ini kalau diterangkan di kelas, aduh, ampun sudah. Kayak tadi saya ajak naik busway dari Senen. Semuanya baru pertama kali naik busway? Baru pertama. Oke, terus? Dari Senayan, MRT. Wow. Apalagi kan gitu, lagi. Begitu tahu turun 2 kali, dalamnya kayak gitu, ini dalam tanah Pak. Iyalah. LRT sampai sini? Terjalan. Jalan kaki? Jalan kaki? Dari stasiun LRT? Jauh dong? Wah, suguhan kita kurang dong. Enggak.
Guys, ini seru banget nih. Teman-temannya Ari Kriting, teman lama gue. Dia orang Toraja juga ini. Keren, kalau gini tuh seru banget guys. Oke, di hadapan kita ini di sini ada aviary. Aviary itu definisinya adalah kandang burung besar dengan ekosistem di dalamnya. Kalau kandangnya besar tapi nggak ada ekosistem, belum bisa disebut aviary. Di sini burung-burungnya sudah menganggap manusia itu adalah baik. Beda dengan alam di luar, kita datang burung pasti langsung pergi karena mereka tahu manusia adalah ancaman, bisa menembak, lempar, tangkap dan sebagainya. Ya, kita masuk yuk. Oke, selamat datang di aviary. Gimana Pak? Beda dengan yang di YouTube ini. Lebih berasa lagi ya? Masih ya? Iya. Merinding Ini subscribers kita nih. Tuh. Mata kita buka di antara pohon-pohon ini banyak burung-burung juga. Ya, ini kita sedang berdiri di rumah pohon, di mana kita jadi levelnya adalah ke level pucuk atau tengah pohon, jadi kita bisa melihat burung-burung bertengger di pohonnya secara langsung. Konsepnya adalah hutan hujan tropis. Jadi di sini pohon-pohonnya tuh ada beberapa pohon asli yang ada di tanah ini. Ini tanahnya tuh dulunya adalah tanah lurus. Dan ini kalau kita berjalan di sini ada batu berwarna merah. Ini bukan batu bata, ini adalah batu kacang dari Bangka Belitung. Jadi untuk memelihara alaminya itu? Ya betul, dan ini juga bisa meredam suhu udara. Dan jalanan yang kita lewati ini, di bawahnya adalah resapan air. Kalau hujan memang kadang-kadang air naik, tapi udah gitu dalam hitungan menit langsung masuk ke dalam. Nah, woi, nggak apa-apa. Nih, siapa yang mau coba? Nih, pegangin. Oh, disambar. Iya, disambar. Sini aja sini. Ikannya pun ini ada ikan dewa, ada stingray, ikan pari, betul. Sini, aku ambil. Jadi kalau bisa lihat ada ikan pari di dasar, ikan pari air tawar. Yang itu tuh black diamond namanya. Iya. Sayang, ini bebeknya lucu banget loh menurut. Kurang aja. Jam segini lagi pada istirahat, enak ya? Boleh. Bebeknya kocak-kocak sekali, bebeknya kocak banget, lucu-lucu banget. Enggak. Ini adalah kura-kura Aldabra, Pak. Sulcata ada di sebelah sana. Jadi ini kura-kura terbesar kedua setelah Galapagos. Galapagos terbesar, ini yang kedua. Gitu. Jadi ini ukurannya bisa sampai 1 meter diameternya, tingginya pun 1 meter kalau lagi berdiri. Ini baru 20 tahun dan dia bisa ratusan tahun. Dan ini belum dewasa dia tuh 40 tahun. Dia lagi mikirin kafe katanya. Bangun dia. Secara pengalaman biasanya harusnya banyak nyamuk. Nyamuk kebon itu banyak sekali situasi seperti ini karena banyak semak, banyak air. Tapi di sini tidak ada nyamuk karena ada satu burung pemakan nyamuk. Ada kipasan, ada pemakan nyamuk, ada bee eater, pemakan lebah, ada pemakan kupu-kupu. Jadi sini sudah hidup aja seperti itu. Yang Papua mana nih? Di sini ada burung mambruk Victoria. Ini adalah merpati terbesar di dunia berasal dari Papua, Ri. Mambruk, iya mambruk. Victoria mambruk. Dia ini lambangnya kota Manokwari. Oh iya? Iya, kalau nggak salah ya. Dan di sini Barat pun sudah berkembang biak juga. dia bisa berkembang biak. Di sini bisa. Ini ibunya, bapaknya, sama anaknya. Mambruk. Di Sorong ada mambruk tidak? Lambangnya Papua Barat dulu, tak? Betul ya? Iya.
Di sana Papua Barat. masih nama kamu siapa? Paul. Paul. Di sana masih banyak kan mangrove? Kalau untuk sekarang udah jarang bang. Dulu banyak. Dulu kayaknya banyak. Kalau di kampung saya pernah ada keluarga yang pelihara. Oh iya, tapi sekarang udah jarang sekali. Iya. Di alamnya apa lagi ya? Iya udah jarang bang. Soalnya Iya. udah mulai pembangunan kan di mana-mana. Makanya di sini tuh berusaha dikembangkan dan alhamdulillah di sini sudah dikembangkan. Makanya di sini tuh sudah dinyatakan hampir punah karena sangat dilindungi sekali. Ya, jadi dulu ada tapi sekarang sudah Iya, jarang. sekarang udah jarang. Udah nggak pernah lihat kalau saya sih. Aduh, pembangunannya ya. Iya. Yuk sini yuk. Ini pompanya 24 jam nih terus. Seru banget sih. Seru banget. Itu nakal kali aja. Apa? Nanti. Iya. Next. Soalnya saya ada lanjut event. Lu mau ada event lagi? Nanti stand up Indo ulang tahun hari ini. Oh iya, jam berapa? Jam 4. Tapi aman. Aku setengah 5 aja jalan. Ya. Ada Indah sebenarnya. Dia lagi lihat itu, dia lagi senang banget lihat. Mana sih? Ada itu di situ. Tadi ada di antara itu. Ada. Gue nggak lihat, maaf ya. Nggak apa-apa. Dia juga tadi mau negor tapi kita lagi apa? Lagi asik. Pohon-pohon ini saya pindahkan dari beberapa lokasi, beberapa tempat yang mau diratakan dengan tanah. Nah itu kan berarti ya di ekosistemnya sendiri kan dia beda-beda tuh di apa namanya di tempatnya masing-masing. Itu bagaimana caranya itu untuk cari biar dia ketika pindah di sini tuh masih bisa tetap menyesuaikan diri dan tumbuh subur gitu. Nah itu rata-rata kita juga cari yang suhunya mirip-mirip. Oh. Gitu. Jadi tidak hanya pohon, burung-burung pun mendapatkan habituasi seperti ini. Baru datang, disimpan dulu, aman baru kita lepaskan. Oke. Sudah dilepaskan tetap kita pantau, masih oke atau enggak. Kalau enggak kita tangkap lagi, kita habituasi lagi. Oke. Kayaknya fungsinya pohon yang paling sulit kan membedakan mana untuk perlindungan, mana juga untuk makanan gitu kan. Nah betul. Ih, ini emang kalau ngobrol sama orang-orang pintar mengerti gini guys. Itulah kenapa saya survei ke beberapa hutan, gunung dan lain-lain mencari pohon-pohon yang menghasilkan makanan yang disukai burung, mencari juga pohon yang rantingnya juga pas buat mereka nangkring, ada juga yang buat mereka bersarang dan sebagainya. Ada juga yang daunnya juga menjadi buat bersarang mereka. Jadi ini sudah hasil riset dan survei kemana-mana. Nih yang menarik itu sebentar sebelum saya itu ini nih. Ini ada pohon pule. Pule mah tahu lah semuanya. Tapi ternyata yang itu saya menemukan pule air. Itu di Bangka Belitung. Nah ini tuh di sana cuma bisa suka ditebang, jadikan kayu bakar. Ini kalau di kampungnya kita juga dulu memang kita ambil untuk kayu bakar, kayu buli kalau di sana namanya. Nah itu dia. Iya dipakai untuk kayu bakar. Iya buat kayu atau bakar saja. Pagar kebun. Iya. Tapi makanya dengan para penghobi seperti ini jadi terselamatkan Menarik tanda banget kutip itu. ya. Itu parinya kelihatan tuh. Iya. Itu pari apa? Pari apa? Itu black luar negeri itu black diamond. Oh. Oke. Tawar dia ya. Yuk kita keluar dulu, kita ketemu dengan binatang-binatang lainnya. Yuk. Kalau saya tuh dari dulu memang kalau datang ke tempat-tempat begini itu saya konsentrasi dengan tempatnya dulu. Nah kan kita anak tata ruang kan? Iya kan? Ada mahasiswi sana kelihatan banget nih. Apa nggak dikenalin air Bang? Masih nyatu sama mahasiswi dia. Mana? Udah anak satu masih nyatu. Apa kabar? sama mahasiswi. Ini namanya si Rocky. Ini sama seperti yang lainnya. Ini lahir menetas di tempat ini. Oh sudah lahir di sini Iya dia? betul. Semua merak di sini rata-rata lahir di sini. Oke di sini itu barusan ini ada capung. Capung itu salah satu tanda kalau ini ekosistemnya bagus. Apa? Kalau binatang itu yang cantik itu malah Betul. yang cowok. Jadi untuk binatang yang cowok itu banyak yang lebih cantik pada ceweknya. Jadi kalau ada cowok yang lebih cantik, Itu binatang. Jangan tektokan, jangan tektokan, jangan tektokan. Terlalu tektokan. Dia tidak bersarang ya kalau bertelur? Bisa bersarang di satu tempat. Ada juga karakternya yang nyebar kemana-mana. Ya kita yang panen, istilah panen tanda kutip, kita masukin di inkubator. Ini burung unta. Kalau di Indonesia Timur itu ada kasuari. Betul. Itu juga menyeramkan karena kakinya itu tajam sekali bisa menusuk. Kalau ini juga senjatanya ada di kakinya. Dan hal yang menarik adalah burung unta itu otaknya lebih kecil daripada bola matanya. Jadi sangat bodoh. Jadi apapun yang masuk ke mulutnya dia akan makan.
Bahkan ada di kebun binatang tuh ada orang mau foto pakai HP Asia kan kecil ya, dimakan. Kemudian bergetar di miss call. Berarti ya. Berarti itu kalau orang yang ditanya mau makan apa, terserah. Nah itu burung muntah. Bodoh amat. Ketika mereka di usia birahi seperti ini, mereka mencari kandungan mineral. Secara alamiah mereka akan menggigit teman-temannya. Ini lagi musim kawin, Nak? Iya. Dari tadi dia ngeliatin saya soalnya nih. Iya. Ntar dulu, Boy. Beda spesies kita. Cemburu yang satu. Nah, ini kebo bule, ini sepasang kebo bule yang di depan ini namanya Berry, ini istrinya namanya Bella. Gitu. Mau bagi nih ceritanya nih. Nggak makan, kita nggak makan. Iya. Ini adalah kebo albino. Mahal banget nih kalau di Toraja nih. Foto temennya. Hati-hati nanti suaminya cemburu, pelan-pelan dulu. Akrab boleh tapi jangan sampai agak. Yuk, ini dia sapi-sapi asrama putri. Berarti ini dia jam 9 malam harus tutup. Oh. Teman-teman kenapa selalu ke saya ya pandangannya ya? Kawin. Tapi ada sapi yang warna-warni, sapi apa coba? Sapi doll. Selalu kocak, selalu berhasil. Oke. Selalu berhasil. Sapi itu bisa semua. Sapi mandi. Sapi Sapi itu apa? tidur. Saya pergi. Oh, sapi. Oh. Kalau orang timur kan sapi. Oh, sapi makan. Agak aneh tuh ngobrolnya tuh. Kopi mana? Sapi main bola. Lah, kopi mana? Jawabannya sapi main bola. Kopi apa? Kau pergi. Oh, kopi itu pergi. Iya, kau pergi kopi kemana? mana? Sapi, Madura. Ini kalau mau senturi boleh nih. Tuh, pantatnya juga tuh. Oh, dia aman ya? Aman. Jadi dia sudah tidak bisa menendang karena ototnya sudah ngeganjel gitu. Oh, dia justru nggak bisa nendang karena ganjel. Ngeganjel, iya. Dia ini suka banget yang otot-otot nih. Oh, Katanya yang bisa sampai 1,2 ton. ya, yang ini agak sulit karena pendek. Oh. Ya, tapi isinya daging semua. Iya. Belgian. Belgian Jauh-jauh dia datang dari Belgia. Iya. Ini nih kita omongin dia nggak ngerti nih. Bahasa Belgia dia baru paham. Dia tanduknya emang pendek ya? Ya, jadi tanduknya pendek dan ini juga sama peternaknya disuntik supaya tanduknya nggak tumbuh, fokusnya di ini. Nah, ini nih alpaka nih. Oh, gua nggak mau diludahin sama dia ya. Ya ini kalau dia benci dia ngeludah. Alpaka sama ilama beda. Beda. Jadi unta, lama, alpaka. Lama lebih gede dari ini. Oke. Gila nggak, Ri? Ari sampai bengong. Dia kayak masuk surga. Banyak hewan cantik-cantik banget. Yang kuda jangan di belakangnya ya, takut nendang ya kau kuda ya. Gimana, Ri? Magic banget. Kayak masuk ke alam yang lain. Serius, saya ini belum pernah berinteraksi sama hewan sebanyak ini, sedekat ini. Belum, ini pertama kali di hidupnya saya. Dan seru. Seru banget. Tuh lihat, bisa lari-lari bebas seperti ini loh. Dan kelihatan mereka itu ternyata kayak lari-larinya kayak lari-lari bahagia gitu. Mereka ceria. Ya. Terasa gitu. Betul. Apa, larinya tuh kayak anak-anak kecil yang Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi bukan lari-lari kabur dan menyerang gitu ya? Iya, bukan. Berasa mereka main juga. Berasa akhirnya saya paham gitu kenapa mereka itu mau main. Betul. Tuh, itu yang kebo bete dia nggak dilepasin bareng-bareng. Karena kalau dia lepasin dia rese, dia suka cium-cium yang lain. Halo saya. Dia suka dominan. Iya. Seru banget sih. Aku tidak membayangkan kalau moodnya itu akan segini. Kupikir ya udah kita lihat-lihat, oh gini. Ternyata ada interaksinya gitu. Ayo, Non. Makanya bawa Naka di sini dia pasti happy banget. Ayo kita foto. Ya, Tidak. ada yang berdiri, ada yang duduk Pasti juga, yuk. lama-lama dia pasti akan apa namanya? Terbiasa. Ari sini, Ri.
untanya tuh. Ya ampun. Ada untanya tuh. Ada alpaka, ada unta, Iya. aneka ragam sapi, Iya. kuda. Wow. Baru ditindik itu hidungnya baru ditindik. Dan dia seliweran begitu aja gitu loh. Iya. Ini jadi mereka udah kayak komunikasi. Oke, kita aman di sini gitu. Tuh. Lagi main. Ini Lari-lari. teman-teman yang merawat di sini memang semua adalah ini ya udah profesional dengan Iya. hewan-hewan. Jadi Udah dekat banget mereka ya. di sini ada 1 dokter hewan yang dedicated di sini dan juga ada 10 kiper. Kiper itu adalah penjaga hewan yang itu profesi yang nggak main-main. Iya. Karena tidak hanya tugasnya tidak memberi makan tapi juga dengan cinta dan lain sebagainya. Makanya kenapa hewan-hewan di sini bisa seperti ini karena mereka bisa dikomunikasikan, ngobrol, Oh, sakit dipeluk dan lain-lain. iya main kelihatan mereka itu main. Iya. Hello, Charlie. Tuh, unta lagi tuh. Lari-larinya itu berasa banget bukan lari-lari agresif gitu. Lari-lari Lihat. godain temennya. Mereka kenalan sama si untanya. Nak, tadi tendang lo, nak. Tuh. Ini mereka Lucu-lucu banget gitu. mereka ini kenalan sama makhluk baru. Asik, gitu. teman baru. Oke. Dikejar-kejar. Untanya dari kapan dia di sini? Baru seminggu. Baru seminggu? Kado anniversary aku minggu lalu. Kau orang Sumba tidak boleh takut sapi. Mau naik. Tidak boleh. Dan sayang, ini ternyata beberapa kerbaunya itu mereka tuh lebih memilih membanting badannya daripada nabrak Ya. orang di depannya. Ya. Jadi kalau dia nggak sengaja terlalu Dekat. kencang dan terlalu dekat, dia banting badannya. Ya. Iya. Mereka udah punya kesadaran itu. Ini cebol. Tapi aku yang terbaik sih, ini sosis ya, Brahma Si ini sosis ya Brahman ya. Ini menurutku sih yang terlucu dia Betul, sih. betul. Emang terlucu tuh. Jadi Terlucu loh. si sosis itu tuh Brahman. Iyalah. Makasih banget ya. Thank you. Siap. Aku Ini lagi. terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak untuk Irfan yang sudah mau menerima kunjungan dari teman-teman jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, alma maternya saya ITN Malang. Sama-sama dengan Pak Arif juga. Terima kasih banyak Irfan. Ini juga saya tadinya cuma mau nganterin aja dan maksudnya ikutan lihat-lihat, tapi saya tidak sangka kalau misalnya momentumnya bisa seperti ini gitu. Ini adalah momen yang luar biasa untuk saya dan saya yakin teman-teman juga pasti merasakan momennya luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Irfan. Saya juga tahu bahwa studi-studi seperti ini kadang kami lakukan untuk mempelajari tata ruang dan mungkin sistem transportasi sebuah wilayah perkotaan. Tapi kayaknya saya berani jamin ya, ini adalah salah satu momen yang perasaannya akan sangat berbeda sekali buat teman-teman. Ini kenangannya akan berbeda sekali, teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah lingkungan bisa diciptakan. Kalau Irfan bisa ciptakan lingkungan seperti ini, maka mungkin ini bisa menjadi inspirasi kita untuk menjaga lingkungan kita yang sudah ada gitu. Setuju. Jangankan yang diciptakan aja kita sudah bahagia banget lihatnya, apalagi kita lihat yang alami. Jadi mungkin ini juga bisa mendorong teman-teman ketika pulang melakukan pekerjaan-pekerjaan tata ruang bisa jauh lebih memperhatikan mengenai lingkungan. Bukan hanya alam, tapi juga bangunan-bangunan bersejarah kita, preservasi, konservasi bangunan bersejarah itu penting. Ya, Irfan betul, itu sampai, ini saya baru banget tahu ya, Irfan itu bisa membawa sebuah bangunan peninggalan yang punya nilai sejarah dari ratusan tahun yang lalu, dari tahun 1800 itu bisa dibawa ke sini, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau kalian punya bangunan kuno di daerahnya kalian juga, itu bisa dijaga juga gitu. Lestarikan. Bisa dilestarikan. Oke. Ini momen spiritual sih untuk saya sih. Ada pengalaman spiritual ketika datang sini. Pertama kalinya saya bisa interaksi dengan hewan-hewan sedekat ini. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ari, terima kasih. Aku terima kasih banyak. Thank you. Iya, Ari mungkin ada acara lagi, tapi kita belum selesai karena ini ada mahasiswa dari Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah. Kita tadi sudah melihat aviari seperti apa. Nanti kita akan melihat tayangan bagaimana proses aviari itu dibentuk. Ya, dan ini mudah-mudahan jadi pengalaman juga untuk kita semuanya. Ari, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Ari Kritik. Thank you, Ari. Kita lanjut ya, Ari ya. Iya. Ari, lu lulus gak sih?
Dulu Oh ya udah. hampir enggak. Merinding saya. Jadi karena memang sebenarnya sudah pernah bahkan sering nonton memang saya subscribernya mulai dari membangun aviari. Tapi begitu saya masuk sendiri betul-betul saya masih merinding. Tapi kalau dari sisi akademis sangat banyak bisa ditarik. Yang pertama ternyata ilmu saya masih kurang ketika tahu kalau membangunnya seperti yang ada di sini tadi. Karena setahu saya ilmu untuk membangun seperti ini harus dikonsepkan dulu, digambar detail sampai kadang-kadang nggak jadi-jadi gambarnya dan akhirnya memang betul proyeknya nggak jadi. Ternyata belum tentu kita harus membuat sebuah konsep besar yang sok-sokan kita itu wah gambar kita bagus, ternyata nggak dilaksanakan. Betul kata guru tentang tata ruang, proyek yang paling bagus adalah proyek yang memang dilaksanakan, langsung dilaksanakan seperti ini. Ini betul-betul menurut saya adalah pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini dengan diperkenalkan dengan alam yang sangat kecil ini, miniatur alam, sepersekian dibanding alam yang ada di dunia ini, mudah-mudahan membawa pengalaman yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan terima kasih kepercayaannya dimasukkan itinerary di dalam perjalanan kunjungan ini, mudah-mudahan bisa diambil ilmunya, bisa diambil manfaatnya. Jika ini dianggap sesuatu yang baik, sebarkanlah, ceritakan kepada banyak orang supaya ilmu kita semuanya jadi lebih bermanfaat. Terima kasih Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul William Huai, asal dari Papua Barat Daya, Kota Sorong. Nama saya Afdal bin Syafa, saya dari Sulawesi Tengah, Palu. Kalau saya sendiri nama saya Gloria Andun, asal saya itu dari NTT, khususnya Sumba Timur. Kalau aku Ezar dari Malang. Ini pertama kali saya itu datang ke Jakarta. Terus awal mula saya datang ke sini, saya itu sudah takjub dengan pintu di depan itu yang dari kayu. Nah kebetulan papa saya juga ini orang dari kehutanan, jadi saya itu sudah terbiasa dengan alam. Tapi saat datang ke sini, saya lihat sesuatu yang baru saat datang ke sini, dari hewannya, bagaimana di sini juga sebuah rumah dibuat seperti alam yang asri dan juga menakjubkan bagi saya sendiri. Kunjungan hari ini bisa sangat berdampak bagi kita. Soalnya karena saya jurusan perencanaan wilayah kota, kami dari hal sekecil ini kita bisa belajar tentang bagaimana cara menjaga alam dan juga merevitalisasi lingkungan yang sudah rusak menjadi baik kembali. Jadi kita tuh berteman sama alam sebenarnya. Jadi tadi tuh seperti Bang Hakim ngomong tuh, kita tuh sebenarnya alam tuh bisa ngomong juga seperti manusia, yang dimana itu bisa ngobrol juga. Jadi mereka tuh sebenarnya satu juga kayak manusia, jadi gitu aja. Ilmu baru sih, kalau setiap hewan itu memiliki tempatnya yang nyaman tersendiri-sendiri. Kayak misalnya burung tempatnya yang nyaman itu seperti apa, misalnya kura-kura tempatnya nyaman seperti apa gitu sih. Sangat keren karena Bang Irfan bisa membuat hewan-hewan di sini bisa hidup bersampingan. Pertama kali ke sini itu kayak deket banget gitu sama hewan. Kita jadi tahu kalau di tengah kota itu ada yang kayak hewan-hewan, tumbuhan dan tanaman yang daerahnya jauh-jauh. Kita dari sini juga belajar bukan hanya dari sisi lingkungan, kita juga belajar dari sisi sosial juga. Bagaimana kita mengelola lingkungan tersebut. Jadi kita tuh nggak cuma mikir lingkungan itu buat kedepannya gimana, tapi juga buat masyarakatnya juga gitu. Semoga dari perjalanan kita ke sini itu bisa menghasilkan pembelajaran yang sangat berguna untuk kita nanti di perencanaan berkelanjutan di masa depan. Oh intinya keren.